Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Gadis penunggu pabrik Cikarang. Adiba adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun. Cantik dengan rambut panjang yang selalu ia ikat sederhana saat bekerja. Kehidupannya penuh perjuangan sejak lulus SMA. Berasal dari keluarga sederhana di kampung, ia merantau ke Cikarang dengan tekad kuat. Adiba menjalani berbagai wawancara kerja, seringkali harus menerima kenyataan pahit, ditolak atau kalah oleh pelamar lain yang memiliki orang dalam atau menyogok. "Aku enggak bisa kayak mereka," bisiknya suatu kali kepada ibunya lewat telepon. "Tapi aku percaya rezeki Allah enggak akan salah alamat." Setelah berbagai penolakan, akhirnya Adiba diterima bekerja di sebuah pabrik besar. Awalnya, ia tak percaya ketika mendengar kabar itu. "Alhamdulillah Bu, aku diterima." Ia hampir menitikkan air mata di trotoar tempat ia menunggu angkutan umum. Dengan gaji awal yang pas-pasan, ia menyewa kamar kos kecil dekat pabrik. Siang ia bekerja keras, malam ia kuliah di kelas karyawan, berharap bisa meningkatkan masa depannya. Walau hidupnya sederhana, Adiba merasa bersyukur karena ia tahu betapa sulitnya meraih apa yang ia miliki sekarang. Hari pertama Adiba di pabrik penuh rasa gugup. Ia diperkenalkan kepada teman-teman sekerja seperti Indri yang ceria dan selalu membantu, Keira yang sedikit pendiam tapi tajam dalam berbicara, Risa yang gemar bergosip, Laura yang ambisius, dan Diana, teman satu shift yang religius dan rajin beribadah. Ada juga Rian, lelaki humoris yang sering menghidupkan suasana, serta Alif, atasan yang dikenal tegas tapi bijaksana. Semua memiliki karakter unik yang membuat hari-hari Adiba tak pernah membosankan. Namun, tak semua berjalan mulus. Laura, misalnya, sering merasa iri pada Adiba. Meski Adiba tak pernah bermaksud untuk menonjolkan diri, kepribadiannya yang tulus dan pekerjaannya yang rapi membuatnya disukai oleh atasan maupun teman-temannya. Laura, yang dikenal ambisius, menganggap hal ini sebagai ancaman. "Lihat tuh si Adiba, kayak sok banget deh. Baru kerja sebulan, udah banyak yang suka. Padahal nggak ada istimewanya juga," bisik Laura kepada Risa saat istirahat. Risa, yang memang gemar bergosip, menambahkan bumbu cerita hingga gosip tentang Adiba menyebar. Adiba, yang mendengar isu ini, memilih untuk mengabaikannya, meskipun dalam hati ia merasa terluka. "Ya Allah, aku nggak mau ribut. Cukup engkau saja yang tahu niatku kerja di sini," doa Adiba dalam hati. Namun, ia tahu bahwa Laura adalah sosok yang harus diwaspadai. Terutama ketika suatu kali ia melihat Laura berbicara akrab dengan atasan mereka, Pak Farhan, di luar jam kerja. Sementara itu, Keira, teman Adiba yang terlihat pendiam, ternyata memiliki kehidupan yang penuh misteri. Suatu malam, saat mereka berdua pulang bersama setelah shift malam, Keira membuka rahasia. "Diba, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku sering diajak Pak Farhan jalan-jalan. Katanya sih cuma makan malam, tapi kadang aku diajak ke hotel," ungkap Keira dengan suara bergetar. Adiba terkejut, tak menyangka temannya yang selama ini terlihat polos menjalani hubungan seperti itu. "Kenapa kamu mau, Keira?" tanya Adiba pelan. Keira menghela napas panjang. "Aku butuh uang buat bantu orang tua di kampung. Tapi aku takut, Diba. Aku malu sama diriku sendiri." Adiba memegang tangan Keira, mencoba memberikan ketenangan. "Kamu masih bisa berubah, Keira. Jangan terus-terusan begini," ujar Adiba tulus. Di tengah kebersamaan mereka,
Adiba semakin memahami bahwa hidup di perantauan tak mudah bagi semua orang. Keira, yang tinggal di asrama pekerja, sering bercerita tentang suasana di tempat tinggalnya. Asrama itu sederhana, dengan kamar sempit yang diisi oleh 4 orang. Keira harus berbagi ruangan dengan Diana, Risa, dan seorang pekerja baru bernama Laila. Laila, meski baru, sering menjadi bahan gunjingan karena sifatnya yang selalu ingin tahu. Aku kadang nggak nyaman sama Laila. Dia suka kepo soal urusan pribadi orang, keluh Keira suatu malam. Tapi Diana sih baik banget, rajin ibadah, dan sering nasehatin kita semua. Cerita tentang kehidupan asrama ini membuat Adiba bersyukur bisa tinggal sendiri di kos, meskipun harus membayar lebih mahal. Di sisi lain, ada Rian, teman laki-laki yang selalu menghibur. Ia sering melontarkan lelucon yang membuat suasana kerja menjadi ringan. Namun, Rian juga memiliki sisi serius. Suatu hari, ia berbicara dengan Adiba tentang gosip yang beredar. "Dip, jangan terlalu dekat sama semua orang. Pabrik ini kayak hutan, banyak yang bermuka dua," katanya sambil memandang serius. Adiba mengangguk, menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Meski demikian, Rian adalah salah satu teman yang selalu ia percayai. Kadang, mereka bertukar cerita tentang keluarga, mimpi, dan cita-cita. Suatu malam, Adiba kembali mendapat shift malam. Saat ia sedang memeriksa mesin, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita berdiri di dekat pintu. Wanita itu mengenakan seragam pabrik, tetapi wajahnya pucat dan penuh luka di pipi kirinya. "Siapa itu?" bisik Adiba pelan. Namun wanita itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Adiba menceritakan hal ini kepada Diana. "Mungkin itu Cantika," ujar Diana serius. "Dia dulu karyawan di sini, meninggal karena kecelakaan kerja. Ada yang bilang dia tersedot mesin." Tubuh Adiba meremang mendengar cerita itu. Adiba mencoba mengabaikan cerita Diana tentang Cantika, tetapi bayangan wanita dengan wajah pucat itu terus menghantui pikirannya. Malam berikutnya, saat shiftnya hampir selesai, ia mendengar suara langkah kaki di lorong kosong dekat gudang. "Siapa di sana?" serunya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Suara langkah itu justru semakin mendekat. Adiba memegang senter dengan erat, menyorotkan cahaya ke arah suara. Tiba-tiba, sosok wanita yang sama muncul di ujung lorong, matanya kosong menatap Adiba. Wanita itu menggerakkan bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Adiba memejamkan mata, berusaha tenang, dan ketika ia membukanya lagi, sosok itu sudah menghilang. Ketika Adiba menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya saat istirahat, Rian mencoba bercanda untuk meringankan suasana. "Mungkin Cantika cuma kangen sama kamu, Dip. Dia tahu kamu pekerja keras, jadi mau kasih semangat," ucapnya sambil tertawa. Namun, Keira yang biasanya ceria justru tampak tegang. "Aku pernah dengar cerita itu," katanya. "Cantika meninggal karena salah satu mesin di bagian produksi tidak diperbaiki tepat waktu," ujar Keira. Adiba merasa merinding. Ia teringat pernah melihat mesin tua di area itu yang jarang digunakan, tetapi tetap menyala saat shift malam. Di tengah ketegangan itu, hubungan Adiba dengan Rian mulai terasa berbeda. Rian yang selalu ceria kini lebih sering mengajak Adiba berbicara serius. Suatu malam, ia mengantarkan Adiba pulang ke kosnya setelah shift malam. Di perjalanan, Rian mengungkapkan perasaannya. "Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku harus jujur. Aku suka sama kamu, Dip. Aku nggak ingin cuma jadi teman," ucap Rian dengan nada gugup. Adiba terdiam, merasa bingung. Ia tidak menyangka Rian memiliki perasaan padanya. "Rian, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku juga butuh waktu buat berpikir," jawab Adiba akhirnya. Sementara itu, Keira mulai semakin terbuka tentang hubungannya dengan Pak Farhan. Suatu hari, ia bercerita pada Adiba di kantin pabrik. "Diba, aku rasa aku mau berhenti. Aku nggak tahan terus-terusan begini."
katanya sambil menundukkan kepala. Adiba menatap Keira dengan penuh simpati. Kamu harus ambil keputusan yang baik untuk dirimu sendiri, Keira. Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidupmu, ujar Adiba lembut. Keira mengangguk, meski masih tampak ragu. Namun, hidup di pabrik tidak selalu penuh drama. Ada momen-momen kebahagiaan yang membuat Adiba merasa bersyukur. Salah satunya adalah persahabatannya dengan Diana, yang selalu memberinya semangat. Diba, kamu itu inspirasiku. Tahu enggak? Aku kadang iri sama kamu, tapi iri yang positif, kata Diana sambil tersenyum. Adiba merasa terharu mendengar itu. Kamu juga, Diana. Aku belajar banyak dari kamu soal bersyukur dan tetap optimis, balas Adiba. Kehidupan asmara di pabrik juga penuh dinamika. Salah satu teman mereka, Indri, diam-diam menjalin hubungan dengan seorang operator bernama Agus. Namun, hubungan itu penuh tantangan karena Agus sudah menikah. Ketika Adiba mengetahui hal ini, ia merasa kecewa. Indri, aku nggak mau ikut campur, tapi kamu harus pikirkan lagi. Ini nggak baik buat kamu, kata Adiba dengan hati-hati. Indri hanya tersenyum pahit. Aku tahu, Dip, tapi aku nggak bisa berhenti, jawabnya. Suatu malam, saat Adiba sedang mengerjakan laporan di ruang produksi, ia kembali merasakan kehadiran Cantika. Kali ini, suara langkah kaki itu berhenti di belakangnya. Dengan keberanian yang terkumpul, Adiba berbalik. Cantika berdiri di sana, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih tenang. Tolong, beritahu mereka untuk memperbaiki mesin itu, bisik Cantika sebelum menghilang. Adiba merasa ngeri sekaligus tersentuh. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi lagi. Keesokan harinya, Adiba berbicara dengan Rian dan beberapa teman lainnya tentang kondisi mesin tua itu. Kita harus laporkan ini ke manajemen, kata Adiba tegas. Meski beberapa orang ragu, Rian mendukungnya. Kamu benar, Dip. Kita nggak bisa diam saja, katanya. Bersama-sama, mereka mengajukan laporan kepada supervisor. Meskipun tahu risiko menghadapi atasan yang mungkin tidak peduli. Di sisi lain, hubungan Adiba dengan Rian semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja. Rian bahkan mulai mengajarkan Adiba bermain catur, salah satu hobinya. Aku nggak tahu kalau kamu pintar main catur, kata Adiba sambil tertawa. Bukan cuma catur, aku juga pintar bikin kamu senyum, balas Rian dengan nada menggoda. Momen-momen seperti ini membuat Adiba merasa lebih ringan di tengah tekanan pekerjaannya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Laura, yang semakin iri pada Adiba, mulai menyebarkan fitnah. Ia menuduh Adiba mendekati atasan untuk mendapatkan posisi lebih baik. Gosip itu sampai ke telinga Adiba, yang merasa sangat terpukul. Aku nggak peduli mereka bilang apa. Aku tahu kamu orangnya seperti apa, kata Rian mencoba menenangkan. Meski begitu, Adiba merasa lelah dengan lingkungan kerja yang penuh intrik. Di tengah semua itu, Keira akhirnya mengambil keputusan besar. Ia berhenti dari pekerjaannya dan memulai usaha kecil-kecilan di kampung halamannya. Aku belajar banyak dari kamu, Dip. Aku mau hidup dengan cara yang lebih baik, katanya saat berpamitan. Adiba merasa kehilangan, tetapi juga bangga pada sahabatnya. Semoga sukses, Keira. Aku akan selalu mendukungmu, ujar Adiba sambil memeluknya. Seiring berjalannya waktu, Adiba semakin akrab dengan teman-temannya di pabrik. Hubungannya dengan Rian juga semakin erat, meski mereka berusaha merahasiakannya dari rekan kerja lain. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Adiba menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memperingatkan, "Hati-hati dengan Rian. Dia bukan seperti yang kamu kira." Pesan itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Pikirannya bercampur aduk antara rasa percaya pada Rian dan rasa takut ada sesuatu yang ia tidak tahu. Keesokan harinya, ia mencoba membicarakan hal ini dengan Rian. "Rian, ada yang kirim pesan aneh ke aku.
Apa kamu punya masalah yang belum kamu ceritakan? Tanya Adiba dengan hati-hati. Rian terlihat terkejut tetapi segera menjawab, aku nggak tahu siapa yang kirim itu. Tapi aku janji, aku nggak sembunyikan apa-apa darimu. Di sisi lain, Diana mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia yang dulu selalu ceria, kini tampak lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Suatu malam, Adiba memergoki Diana menangis di ruang istirahat. Diana, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Tanya Adiba dengan lembut. Diana awalnya enggan bicara, tetapi akhirnya ia mengungkapkan bahwa keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan ia merasa tertekan harus mengirim uang ke rumah. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Dip. Kadang aku pengen berhenti kerja, tapi aku nggak punya pilihan, katanya sambil terisak. Adiba merangkulnya, memberikan dukungan. Kamu kuat, Diana. Kita semua ada di sini buat kamu, ujar Adiba berusaha menenangkannya. Sementara itu, Laura semakin agresif dalam menyebarkan gosip tentang Adiba. Suatu hari, ia dengan terang-terangan mengatakan di depan teman-teman lainnya bahwa Adiba hanya berpura-pura menjadi pekerja keras untuk mendapatkan perhatian atasan. Kamu pikir dengan senyum manismu itu semua orang bakal percaya? Padahal kamu cuma cari muka, ejek Laura dengan nada tajam. Adiba mencoba tetap tenang, tetapi hatinya terasa hancur. Rian yang mendengar itu segera membela Adiba. Cukup Laura, kalau kamu punya masalah, selesaikan dengan cara yang benar, bukan dengan menjelekkan orang lain, sergah Rian dengan tegas. Laura terlihat kesal dan pergi begitu saja, sementara Adiba merasa bersyukur memiliki seseorang yang membelanya. Di tengah konflik itu, Adiba mendapat kabar buruk dari kampung halaman. Ibunya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar. Ia merasa putus asa, mengingat tabungannya hampir habis untuk membayar kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk meminjam uang dari Rian. Aku tahu ini enggak seharusnya, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu, Rian, katanya dengan suara bergetar. Rian tanpa ragu memberikan uang itu. Ini enggak cuma soal uang, Dip. Aku mau kamu tahu kalau kamu enggak sendiri, ujar Rian, mencoba meyakinkan Adiba. Namun, kesulitan itu belum berakhir. Suatu malam saat bekerja shift malam, Adiba kembali mengalami kejadian menyeramkan. Saat sedang memeriksa laporan produksi, ia mendengar suara perempuan menangis dari arah gudang tua. Dengan langkah ragu, ia mendekati sumber suara itu. Di sana, ia melihat sosok Cantika lagi. Kali ini duduk di lantai dengan wajah penuh luka. Kenapa kamu nggak bilang ke mereka? Mesin itu akan membunuh lebih banyak orang, ujar Cantika dengan nada memohon. Adiba merasa ketakutan, tetapi juga bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, Adiba memberanikan diri mengajukan laporan kepada manajemen pabrik tentang kondisi mesin tua yang berbahaya. Meski beberapa atasan menolak untuk mendengarkan, ia tidak menyerah. Rian bersama beberapa teman lainnya memberikan dukungan penuh. Kamu nggak sendiri, Dip. Kita semua ada di sini buat memastikan nggak ada lagi yang terluka karena kelalaian, kata Rian dengan penuh semangat. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil ketika pihak manajemen setuju untuk memperbaiki mesin tersebut. Di tengah perjuangan itu, hubungan Adiba dan Rian semakin kuat. Suatu malam setelah shift selesai, Rian mengajak Adiba ke taman kecil di dekat pabrik. Dengan suasana yang tenang, ia mengungkapkan perasaannya lagi. Aku tahu kamu butuh waktu sebelumnya, tapi aku mau bilang kalau perasaanku ke kamu enggak berubah. Aku ingin kita lebih dari teman, katanya sambil menatap mata Adiba. Dengan hati yang penuh rasa haru, Adiba menjawab, aku juga Rian, terima kasih sudah selalu ada untukku. Namun, kehidupan di pabrik tetap penuh dengan intrik. Laura yang merasa semakin iri pada Adiba mulai mencari cara untuk menjatuhkannya. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan salah satu atasan untuk menyebarkan fitnah bahwa Adiba tidak loyal pada perusahaan.
Fitnah itu membuat Adiba dipanggil ke ruang HRD untuk menjelaskan dirinya. Dengan tenang, ia membantah semua tuduhan itu dan memberikan bukti bahwa ia adalah karyawan yang jujur dan berdedikasi. Setelah penyelidikan, akhirnya kebenaran berpihak padanya, dan Laura mendapatkan peringatan keras dari perusahaan. Di sisi lain, Diana akhirnya berhasil mengatasi masalahnya dengan bantuan Adiba dan teman-teman lainnya. Mereka bersama-sama menggalang dana kecil untuk membantu keluarga Diana. Aku enggak tahu harus bilang apa. Kalian adalah keluarga terbaik yang pernah aku punya, kata Diana sambil menangis bahagia. Momen itu mempererat persahabatan mereka semua, membuat mereka merasa lebih dari sekadar rekan kerja. Cerita Adiba ditutup dengan sebuah pelajaran besar tentang kehidupan. Meski ia harus menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari lingkungan kerja yang penuh tantangan hingga tekanan pribadi, ia tetap teguh dan tidak menyerah. Hubungannya dengan Rian, persahabatannya dengan teman-teman di pabrik, dan perjuangannya melawan ketidakadilan menjadi bukti bahwa keteguhan hati selalu membuahkan hasil. Dalam hidup, setiap rintangan pasti akan berlalu, dan setiap perjuangan akan membawa kebahagiaan di akhir. Adiba memandang ke langit malam, tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa melewati ini semua karena aku tidak pernah menyerah." Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.